Maulud dan kembali Coromit untuk serahkan kepada Tuju Said Abdul Rahman. Silakan. Sebelum kita panggilkan yaitu Ustaz Kiai Ustaz Yahya Walwi, insyaallah mudah-mudahan beliau berkenan dan badum dari awal sampai akhir yang akan berbicara oleh Wali Kota Bogor Haji Yaman. Kepada Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Acara yang terakhir penduduk serta irama. Kita sama-sama mempersaksikan yaitu Ciramada kepada Ustaz Yahya Walwi. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Itu hadiah daripada orang beriman, alhamdulillah. Dan kami persilakan dengan segala hormat serta penduduk dan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala Rasulillahi Muhammadin rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul hakul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul walil amin tibil qulubi wa da'waiha wa afiyatil abdani wa sifaiha ونور الأبصار وإليها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في الكتاب العزيز الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الأخير وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي إلا فسد أمتي wallahu ajru mi'ati syahid. Ibu bapak, saudara-saudara rahimakumullah yang saya hormati, yang saya muliakan, pemerintah Kabupaten Pidi, Provinsi Langgro Aceh Darussalam, atau yang berhadir bersama-sama dengan kita, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Pidi, Bapak Dandim, mantan Bupati Kabupaten Aceh Pidi, para camat, para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, dan yang saya cintai, saya banggakan, wabil khusus
Ahlul Bait yang mendatangkan saya untuk hadir berdakwah di Kabupaten Pidi ini, Haji Jamaluddin, Wali Kota Bernun. Ini saya agak kaget juga ada sistem pemerintahan seperti ini. Kecamatan dipimpin oleh wali kota. Tidak apa-apa, sesuai dengan konteks negara kita yang menuju pada kewarasan. Karena memang di akhir-akhir ini masyarakat Indonesia ini sudah mulai kurang waras. Sehingga hukum dan tata aturan dalam sistem bernegara pun bukan masyarakat grassroots yang melanggarnya, tetapi seperti tadi, kecamatan ada wali kota. Artinya kita mulai hidup di atas perasaan halusinasi. Masyarakat Indonesia ini sedang dibawa pada sebuah perubahan yang konyol, bukan perubahan yang menuju kepada kebaikan. Semakin hari semakin kita menuju kepada ketidakpastian, sehingga hari ini kita banyak bertanya-tanya, kira-kira apa yang menjadi obat di tengah persoalan bangsa yang begini susah. Jangan ibu bapak berpikir bahwa kita senang. Terlalu banyak sekali budaya-budaya yang ditampilkan, dan saya sudah berkeliling Indonesia untuk berdakwah. Di Kalimantan budayanya lain, di Sulawesi budayanya lain, di Pulau Jawa budaya adat istiadatnya lain, di Jakarta orang-orang Betawi pun adat istiadatnya berbeda. Malam ini kita banyak melihat penampilan beragam, beragam warna yang ditampilkan, tidak ada lain budaya yang bernapaskan Islam. Terakhir kita dihibur dengan keluh kesah. Walaupun saya tidak bisa berbahasa Aceh, tetapi dari lantunan yang mendayu-dayu yang disampaikan oleh saudara saya Rabi, kebetulan beliau ini juga punya niat innamal a'malu binniyat. Beliau itu mencalonkan diri menjadi orang parlemen. Beliau sedang mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jadi kalau nanti ibu bapak ke TPS, coblos beliau. Nggak apa-apa, beliau dari Partai Keadilan Sejahtera. Memang mesti begitu sekarang, jangan bermain di bawah tanah. Kalau bermain di bawah tanah itu adalah cara-cara Yahudi. Ibu bapak tahu orang Yahudi. Yahudi suka bermain di bawah tanah. Kita jangan bermain di bawah tanah. Kita bermain di permukaan tanah. Karena kita akan kembali kepada tanah. Manusia ini rugi besar kalau selalu bermain di bawah tanah. Nanti pepatah orang Arab mengatakan yastaquna minan nas wa la yastaquna minallahi. Kau bisa bersembunyi di hadapan orang, tetapi kau tidak mampu bersembunyi di hadapan Allah. Sampaikan. Saya di mana-mana berdakwah, saya tanya kepada panitia masjid, panitia taklim akbar, siapa kira-kira anggota DPR yang mau mencalonkan diri? Lapor ke saya umumkan. Bagaimana Ustaz kalau PDIP? Lapor di sini. Bawa semua ke sini. PDI, Nasdem, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN. Nah, yang terakhir saya sebut Partai Aceh. Ini kan ada pertarungan presiden, hati-hati. Tabligh akbar begini kita mesti jaga kondusivitas.
ada TNI, ada Polri, ada barakuda di belakang. Orang Islam ini tidak perlu kita takuti. Saya dulu sebelum beragama Islam banyak menghina dan memfitnah Islam. Setelah saya mendapat hidayah pada tanggal 11 Oktober tahun 2006 masuk ke dalam Islam, baru saya tahu apa yang saya fitnahkan terhadap Islam semuanya salah besar. Agama yang paling benar, agama yang paling suci, agama yang paling sempurna yang dibawa oleh para nabi-nabi sebelum datangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ibu bapak berpikir bahwa agama Islam ini agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya melanjutkan apa yang telah dibawa oleh nabi-nabi sebelum beliau. Itulah sebabnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa Islam, mengajarkan mendakwakan Islam, orang-orang kafir Quraisy, ahli kitab, orang-orang Yahudi tidak senang dengan beliau. Mereka bertanya kepada Rasulullah, agama apa yang engkau bawa ini wahai Muhammad? Maka turun ayat, Qul innani hadani rabbi ila siratal mustaqim dengan qiyamah millata Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dari agama Islam yang kita anut, agama Islam yang kita yakini adalah agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Selawat anak-anak saya tadi mengatakan Muhammadun Anbiya. Rasulullah disebut sebagai Sayyidul Anbiya, penghulu dari semua nabi. Bapak dari semua nabi adalah Ibrahim alaihissalam. Agama Islam ini adalah agama yang bersumber dari agama Ibrahim. Suatu ketika saya menonton acara agama Indonesia, saya menonton sebuah tayangan dakwah di stasiun TV swasta, TV One, dengan judul Damai Indonesia. Ada seorang ustaz, beliau sekolahnya di Kairo, beliau belajar di Mesir. Beliau mengatakan bahwa agama Ibrahim adalah agama yang bersumber dari 3 agama. Lalu beliau sebutkan agama Ibrahim itu katanya bersumber dari 3 agama. Yang pertama dia sampaikan agama Yahudi, yang kedua agama Kristen, dan yang ketiga agama Islam. Saya langsung bicara di depan televisi, ini betul-betul celaka 12. Ustaz sudah belajar sampai ke Mesir, berkata bahwa Ibrahim ada 3 agama di dunia yang berakar dari Ibrahim katanya. Agama Samawi, agama Yahudi, agama Kristen, dan agama Islam. Ini betul-betul kalau ditelan oleh umat, dakwah model begini sudah terjadi penyesatan yang luar biasa. Agama yang bersumber dari Ibrahim hanya 1 agama, agama Islam. Agama Yahudi namanya Yudaisme, kitabnya adalah Talmud. Agama Kristen, kitabnya adalah Perjanjian
baru. Agama Islam kitabnya adalah Al-Quran. Al-Quran berisikan semua kitab para nabi. Termasuk di dalam Al-Quran itu adalah kitab Injil Isa alaihissalam. Salah satu ayat Injil yang ada di dalam Al-Quran yang menegaskan tentang datangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana ayatnya? Quran surah As-Saff ayat yang ke-6 yang kita peringati malam ini. Dua orang yang paling tahu akan datang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Golongan yang pertama yang tahu Nabi Muhammad akan datang sebagai Nabi adalah para Nabi. 3.500 tahun Musa memimpin Bani Israel, baru datanglah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa datang, tugas Nabi Isa hanya satu, menyampaikan akan datangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulillahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat Taurati wa mubasyshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Golongan yang kedua yang paling tahu akan datang Nabi Muhammad adalah ahli kitab, para pendeta dan ahli kitab. Umur 8 tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibawa oleh pamannya pedagang Ishaq yang mengatakan beliau akan datang sebagai nabi adalah pendeta Bukhairah. Jadi yang mengatakan akan datang Rasulullah sebagai nabi adalah para nabi, khususnya Nabi Isa alaihissalam. Injil yang telah disampaikan Isa itu yang kita pakai sekarang sebagai Al-Quran. Jadi tidak ada agama yang paling benar, agama yang dibawa oleh para nabi, itulah sekarang Islam. Saya mempelajari kurang lebih 8 tahun Pak Wakil Bupati. Dalam kehidupan kami orang Manado ini, saya dari suku Manado Pak, Sulawesi Utara. Orang Manado ini tidak sama dengan orang Batak. Orang Batak ada yang marga Nasution Kristen, ada Nasution Islam. Orang Batak ada marga Sredar Kristen, ada juga Sredar Islam. Orang Manado tidak ada Pak Wakil Bupati. Tapi kalau Bapak berkunjung ke Manado sekarang tahun 2019, orang Manado itu sudah 51% beragama Islam. Kita di Aceh sini mayoritas Islam. Saya kemarin baru pulang dari Kota Padang. Orang Padang dan orang Aceh ini sama Pak, fanatisnya beragama Islam. Saya berdakwah, bukan saya yang bicara. Kaset VCD saya sampai ke pulau namanya Mentawai. Sampai ke Mentawai, satu gereja orang Kristen yang ada di Mentawai, mulai dari pendetanya sampai kepada jemaatnya, 700 orang memeluk agama Islam. Kita orang Islam ini kadang-kala tidak lagi mengindahkan, tidak lagi menghargai perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi dalam keadaan politik semacam saat ini, saling curiga sudah tidak ada lagi. Kalau saya boleh pakai bahasa yang disampaikan oleh Rocky Gerung, sudah tidak ada kehangatan kita berwarga negara.
Saya kemana-mana menyampaikan dakwah selalu. Dikatakan oleh panitia masjid, hati-hati Ustaz. Hati-hati apanya? Hati-hati karena sekarang ini adalah tahun politik. Saya katakan ini bukan tahun politik, ini tahun kekacauan politik. Siapa yang bikin kacau? Yang bikin kacau bukan masyarakat. Yang bikin kacau politik yang ada pada tahun-tahun ini bukan masyarakat. Dari pejabat sampai kepada ulama sudah tidak memberikan contoh kepada masyarakat, sehingga umat ini terbelah. Kalau orang tanya kenapa umat ini terbelah, cuma satu, dakwahannya itu di sepatu sana. Coba tengok orang sana. Coba tengok orang sana. Itu yang bikin pecah umat. Ini bicara politik, ini sama dengan permainan bola. Kita kalau bikin bola politik, orientasi pembicaraan kita cuma apa? Yang pertama kita bicara tentang amanah. 4 sifat yang melekat di dalam diri Nabi Muhammad. Yang pertama, beliau amanah. Yang kedua, beliau jujur. Yang ketiga, beliau tabligh, suka berdakwah. Dan yang keempat, beliau cerdas. Tapi ulama-ulama sekarang ini kan kesadaran itu bukan berdakwah. Pakai sorban, pakai sarung kepada orang bukan berdakwah. Apa? Cari suara. Ini kalau yang ceramah ini politikus, Allah Akbar, jangan namanya begini. Makanya kan Nabi katakan kiwal dunia di arba'ati asar. Tertibnya dunia ini bergantung pada 4 perkara. Yang pertama, di ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Sebenarnya tadi yang dikatakan oleh saudara saya Nabi, mereka berkeliling Aceh. Di Aceh bukan ancaman kriminalisasi. Di Aceh saat ini sedang diancam oleh pergaulan bebas. Bahkan ada anak-anak Aceh yang sudah mengkonsumsi narkoba. Kenapa jadi begini? Karena ulama sudah tidak lagi berdakwah. Coba, kalau ada janda muda di sini, coba tanya kepada janda muda yang ditinggalkan suaminya pergi kawin lagi. Tanya, segala macam berbuat di pikirannya, memikirkan ekonomi, memikirkan pendidikan anak-anak ke depan, sama dengan umat Islam ketika ditinggalkan oleh ulama. Makanya saya sarankan kalau ada ulama-ulama di Aceh sini yang dengar malam ini, jangan jadi cawapres ke depan. Kan cari pemimpin seperti karakter Nabi Muhammad, amanah, jujur. Dalam pertandingan sepak bola itu wasit harus jujur. Ini ada polisi, ada tentara, ada wakil bupati. Siapa mereka? Ada ulama. Mereka adalah wasit. Mana yang pemain-pemain itu Ustaz? Itu yang di spanduk itu. Itu pemainnya di sana. Itu pemain semua itu. Pemain semua. Nah kita sebagai pendakwah, polisi, tentara, pemerintah, ada wasit. Kalau wasit sudah jadi pemain, inilah akibatnya. Pecah umat Islam. Saya sering berdakwah, saya katakan begini. Ada orang bilang umat Islam sudah pecah. Yang memang pecah. Kenapa pecah? Jawabannya sederhana, karena Pak Ma'ruf terjun ke dunia politik itu jawabannya. Itu bukan sama saya. Kalau jadi wasit yang baik, wasit yang baik bukan yang baik, wasit juga harus jujur. Masa orang kalau bermain di lapangan sampai patah kaki wasit tidak tiup?
Ini kan sudah terjadi. NU dengan Muhammadiyah dengan NU, Banser dengan FPI. Ini terjadi. Pihak di ulama, pemerintah yang adil. Kalau pemerintah tidak adil, maka manusia lain akan memakan sebagai manusia, bagaikan serigala memakan kambing. Ini yang terjadi sekarang. Orang kafir yang bermain. Saya dulu waktu di Leiden sidang pendeta sedunia tahun 94. Waktu itu pastor Paulus Yohanes II masih hidup. Sekarang dia sudah di neraka karena sudah mampus. Dia yang mengatakan open the Christ, buka pintu bagi Kristus. Tahun 2020 orang-orang Kristen akan memimpin Indonesia. Sekarang coba ini Bapak datang ke gedung-gedung kementerian, coba. Dulu kalau kita tanya siapa yang menjadi dirjennya, Ibrahim, Abdullah, Muhammad, Sulaiman, Yunus. Tapi kalau ibu bapak datang ke gedung kementerian sekarang ini, coba masuk ke dalam tanya siapa dirjennya, Matius, Stefanus, Stefanus, Robertus, Spiritus. Jangan bilang tidak bahaya. Bahaya, dalam keadaan bahaya. Makanya saya bilang sebagai pendakwa, sebagai wasit yang benar, bukan cuma benar, jujur. Udahlah, nggak usah berpolitik sebagai ustaz. Pokoknya 2019 coblos Prabowo, kan begitu. Kesempatan banyak begini. Ngomong apa? Aceh, insya Allah nggak apa-apa. Itu ada spanduk di depan. Ada Pak Maruf, ada Pak Jokowi, ada saya lagi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Besok juga panitia undang, Haji Jamal undang, datang ke sini. Dokter Kapolri, Abu Jomos. Nah, suruh ceramah. Yakin saya cuma satu saat yang datang. Orang Aceh dan orang mana ada yang mau pilih Prabowo? Ya, itu tuh wasit yang baik. Katakan hak, kulil hak, walau kana murran. Katakan kebenaran itu walau pahit. Tadi Haji Jamal sudah pesan sama saya, Ustaz, nggak usah singgung-singgung. Oh, dalam hatiku tunggu saja. saya nggak peduli, memang begini cara saya. Ya, minimal paling ditangkap penjara. Kalau nggak penjara kan mati. Illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbuhu wallahu bikulli syai'in alim. Kalau Allah izinkan dia masuk. Saya baru ketemu Ronaldo kemarin. Saya tanya kepada Ronaldo, apa kan? Ente kok nggak main lagi di Real Madrid? Iya kan, anak sudah pindah ke Barcelona. Ronaldo pindah ke Barcelona sekarang. Pindah ke mana Ronaldo? Juventus. Bawa ke Madrid lah. Tidak bisa dibohongi. Tahu yang dimana Ronaldo pindah. Begitu orangnya sekarang ini sudah tidak bisa dibohongi. Tahu dia peristiwa di Italia sana Spanyol, Ronaldo pindah ke Juventus, dia tahu bukan ke Barcelona. Dikasih pilihan, bu ada gambar ini bu, gambar 1 atau gambar 2? Enggak, saya tanya yang ibu Pak Menko Info, suruh pilih nomor 1 atau nomor 2. Bu, ini bukan politik. Saya tanya ibu nomor 1 atau nomor 2? Ibu tetap nomor 2. Ibu siapa yang gaji? Yang gaji ya orang Aceh. Yang gaji ya masyarakat. Kalau ibu pasti akan ibu berapa dengan masyarakat.
Di samping saya orang berpangkat tinggi, Maulid Nabi. Diminta oleh panitia memberikan sambutan, beliau berdiri dan beliau sampaikan, kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Subhanahu wa Ta'ala. Bukan mualaf dia, perwira tinggi. Saya bilang salah komandan, bukan Nabi Muhammad Subhanahu wa Ta'ala. Oh, tapi saya baru tahu, oh memang dari atas begitu. Ala hadiniyatu suratul Fatihah. Nah, maksudnya begini, kita bukan negara Islam. Kita bukan negara Islam, tapi mencari pemimpin yang amanah, sholat, nggak usah orang tahu. Nabi Muhammad itu nabi yang memang dipilih oleh Allah, diangkat oleh Allah. Sebelum beliau datang, ribuan tahun sebelumnya para nabi sudah mengatakan akan datang Ahmad bin Abdullah, amanah, jujur, fatun, tablik. Beliau ini orang yang amanah, dari kecil dipercaya oleh masyarakat yang ada di Mekah. Beliau memelihara kambing tetangga. Beliau adalah orang yang diberi gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Al-Amin Nasution nggak tahu apa sudah bebas atau belum dari penjara itu. Beliau juga orang yang jujur, diserahkan tanggung jawab, diserahkan pekerjaan mulia. Beliau amanah dan beliau tablik, suka berdakwah. Nah, kita sekarang ini, saya ini Pak Wabub kesana kemari, orang tidak tahu bahwa saya ini membayar dosa-dosa di masa jahiliyah. Saya pertama kali masuk Islam ini mengetahui Islam itu benar bukan di Indonesia. Saya mengetahui Islam itu benar justru di Israel. Orang Yahudi itu agamanya Yudaisme. Kitabnya adalah Talmud, bukan Taurat. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Nabi Muhammad datang, barulah dia membawa semua kitab para nabi, termasuk di dalamnya itu adalah Taurat dan Injil. Mana kitab itu? Yang kita pakai sekarang, Al-Quran. Kitab orang Kristen itu bukan Injil. Kitab orang Kristen itu adalah dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Justru itu yang mendorong saya masuk Islam. 8 tahun saya belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, melihat isi Al-Quran. Jangankan satu kata, satu titik Al-Quran itu tidak mampu diselewengkan oleh otak dan tangan manusia. Saya ajak istri saya, ajak anak saya, ayo kita masuk Islam. Bukan karena mau kawin. Banyak orang masuk Islam ini karena mau kawin. Masuk Islam karena kesadaran kepada Allah. Membaca isi Al-Quran satu saja. Kalau saya temukan ada ayat yang berhubungan antara agama Islam dengan Ibrahim, saya akan masuk Islam. Ayat yang tadi itu yang saya baca. Ternyata ajaran Islam ini mempunyai hubungan yang kuat dengan agama Islam. Lalu jemaah bertanya sama saya, kenapa Ustaz masuk Islam? Saya jawab, Tuhan saya di Israel dalam bahasa Yahudi namanya Yeshua HaMashiach. Di Eropa namanya The Christ Jesus. Di Arab Isa Al-Masih. Di Indonesia Yesus Kristus. Saya khawatir tahun depan dia berubah menjadi Maradona. Makanya saya masuk Islam. Semua orang Kristen, orang Islam semuanya sudah salah. Orang Islam juga ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal. Maruf Amin kemarin begitu kan? Pak Maruf Amin sebutkan 2016 yang mengucapkan selamat Natal. Saya bantah.
Tidak. Yang mengucapkan selamat Natal tidak haram. Tahun 2018 kemarin beliau baru sebut selamat hari Natal. Katanya haram 2016. Ulama bagaimana ini? Itu kata Nabi, ihsar salasa asnafin minanasi wahum. Waspadalah dengan 3 golongan manusia di antara kamu. Yang pertama al-ulamaul mufilun, ulama yang lalai. Tahun lalu beliau juga ngomong, nanti bulan Oktober akan ada mobil banyak SMK. Sampai sekarang 2019 belum ada mobil. Kemana itu mobil itu? Pak Maruf ini saya setuju kalau beliau kemarin dengan cawapres langsung presiden. Wakilnya Habib Rizik Sihab. Oh kalah Pak Prabowo sama Pak Jokowi, kalah, insya Allah kalah. Tapi kalau beliau jadi cawapres begini, maka saya komando kepada seluruh masyarakat, pilihlah Pak Prabowo. Karena kalau pilih beliau kasihan nanti beliau ini jangan kita tetap hormat, gambarnya pun jangan kita sentuh. Sampai ada aturan KPU, orang gila boleh katanya masuk TPS. Saya sudah bilang sama istri saya, Pak, kalau 17 April tahun 2019 saya juga mau ke TPS, pura-pura gila. Assalamualaikum. Aku amame aja. Aku amame ya. Orang gila masuk ke TPS, ini terus. Saya cuma khawatir bukan nyoblos merah di situ sampai cebok. Agama yang mulia, Nabi yang datang menjadi rahmat bagi, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil dari sampai karena kepentingan politik Islam Nusantara. Nggak boleh. Kiblat dari agama Islam itu adalah Saudi Arabia, bukan Islam Nusantara. Islam di Nusantara. Jadi saya kira ibu bapak, kita harus lebih sabar dalam menghadapi tahun-tahun politik seperti ini. Kan kita saling curiga. Umat Islam apalagi seperti di Aceh ini kan mayoritas beragama Islam. Saya pertama kali masuk di Aceh ini tahun 2011, diundang dipilih oleh Abu Mutakrum. Sekarang beliau ini mungkin sudah umurnya sudah 100 tahun lebih ya Pak. Sebab dulu saya 2011 beliau sudah 90 tahun lebih. Dari Medan saya bawa mobil dari Jakarta, kemudian singgah di Medan, menempuh perjalanan 5 jam dari Medan menuju Lok Sumawe. Tiba di Lok Sumawe itu jam 3:30 subuh. Saya katakan sama istri saya, ayo Mak, kita sudah masuki Serambi Mekah. Cepat kita turun ke masjid. Untuk apa paksa-paksa? Iya cepat, ini Serambi Mekah.